Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, selamat bertemu kembali di kuliah energi panas bumi. Nah, saat ini kita akan membahas sistem pembangkit listrik panas bumi tipe dry steam. Sebagai mukadimahnya bahwa tipe dry steam ini merupakan jenis pembangkit listrik tenaga panas bumi yang pertama yang mencapai status komersial, artinya yang dikomersialkan. Nah, berikutnya karena geofluid ini atau fluida geothermal itu hanya terdiri dari uap, maka akan cukup mudah ya untuk menghubungkan perangkat mekanis untuk memanfaatkan energi yang tersedia. Nah, pembangkit listrik panas bumi dengan sistem dry steam ini biasanya berkapasitas lebih dari 39 megawatt. Nah, mengenai sistem pengumpulan uap atau steam gathering, jadi yang pertama adalah hubungan antara sumur dan pembangkit listrik untuk pembangkit uap kering ini relatif sederhana dibandingkan dengan tipe yang flash, baik yang single flash maupun double flash. Nah, di sumur itu tersedia katup-katup ya, kemudian ditambah dengan alat pembersih uap. Nah, kemudian piping sistemnya itu diinsulasi ya, atau diisolasi ya, supaya tidak terjadi perpindahan kalor ke lingkungan yang cukup besar. Kemudian juga dilengkapi dengan loop ekspansi untuk mengakomodasi pergerakan pipa ya, karena pipanya panas, jadi kemungkinan terjadi pertambahan panjang, maka harus diakomodasi dengan adanya loop ekspansi ini, baik berbentuk zigzag maupun yang berbentuk U-loop ya, loop yang berbentuk huruf U. Nah, selain itu juga sepanjang pipa itu dipasang ya trap-trap untuk membuang kondensat. Jadi kalau uap itu ada yang mengembun menjadi cairan, menjadi kondensat, maka harus dijebak dalam suatu traps gitu untuk dikeluarkan pada beberapa titik tertentu. Kemudian juga di dekat powerhouse itu ada stasiun untuk pelepas tekanan darurat. Nah, ini digunakan apabila turbin itu trip, tidak boleh dialiri uap, maka uap dibuang ke atmosfer. Ya. Itu kemudian mengenai sistem konversi energi, jadi setelah uap mencapai pembangkit listrik atau di powerhouse-nya itu masuk ke turbin, maka pembangkit uap kering ini pada dasarnya sama dengan yang single flash. Turbin yang dipakai biasanya adalah tekanan tunggal ya, dengan suhu impuls reaksi. Nah, prosesnya nanti bisa kita lihat di gambar berikutnya ya. Kemudian kalau sumur itu menghasilkan uapnya itu uap jenuh, maka keadaan satu atau keadaan uapnya itu terletak pada kurva uap. Tapi kalau uapnya uap panas lanjut atau superheated steam, maka titik satu itu geser ke kanan dan ke atas sedikit ya, mengikuti garis isobar. Oke. Nah, proses ekspansi di turbin 1-2 itu adalah proses real, sedangkan 1 ke 2S itu adalah isentropik. Artinya tidak ada perubahan entropi. Nah, tentunya yang ekspansi real 1 ke 2 ini dayanya lebih kecil dibandingkan dengan yang 1 ke 2S. Gitu. Nah, ini skematik diagramnya seperti ini. Jadi geofluid itu dikeluarkan dari perut bumi ya, melalui production well atau sumur produksi. Kemudian ada saringan di sini. Kemudian lewat steam piping. Kemudian melewati moisture remover atau demister ini, jadi yang menjebak dan membuang butiran-butiran air kalau masih ada. Kemudian masuk ke turbin ya, tentunya diekstrak sedikit ini uapnya, digunakan untuk steam ejector. Nah, di turbin ini uap mendorong sudu-sudu sehingga menghasilkan putaran, kemudian putaran dari poros turbin itu dikoppel dengan generator listrik dan menghasilkan listrik. Nah, sementara uap yang sudah digunakan untuk memutar sudu-sudu turbin
itu dikeluarkan dari atau dialirkan keluar ya dari turbin, langsung masuk di kondenser di bawahnya ini. Nah, kondensernya itu bisa direct contact atau bisa juga yang cell and tube ya tipenya. Nah, karena uap itu didinginkan di kondenser, maka uap itu akan mengembun ya atau berkondensasi kemudian menghasilkan kondensat water dan kemudian dipompa dengan kondensat pump. Ini karena ini walaupun sudah cair tapi temperaturnya masih agak tinggi, masih anget-anget dan panas gitu, maka harus didinginkan dulu ya ke cooling tower. Jadi ini dimasukkan ke cooling tower, kemudian disemprotkan di sini, kemudian di sisi lain itu dialirkan udara dingin ya dari luar sini. Sehingga air ini nanti akan menjadi air yang dingin di sini ya di cooling tower basin ini. Ini adalah kayak kolam gitu. Nah, ini digunakan sebagian untuk pendingin kondenser ya, ini sirkulasi siklus tertutup ini sini terus gitu. Nah, tentu ini sisa ya, sisa sehingga air dingin ini sebagian diinjeksikan ke perut bumi melalui ya, injection well atau sumur injeksi. Nah, secara termodinamika dapat kita lihat di TS diagram ini. Jadi uap yang didapatkan dari sumur produksi itu di kondisi 1, misalnya berupa saturated steam itu di sini ya. Kalau dia berupa superheated steam maka di sini posisinya. Ya, ini garis isobar. Ini kalau superheated steam di sini jadi ke kanan dan ke atas sedikit. Nah, ini ekspansi di turbin, ini kalau isentropis ya, ini dari 1 ke 2S, tapi yang real itu ke sini. Jadi ada kerugian-kerugian ya, ada perubahan entropi dari 1 ke titik 2. Ini di kondenser. Apa masuk kondenser ya, kemudian di kondenser ini dikondensasikan ke titik 3, kemudian dari titik 3 ini dibawa ke cooling tower untuk didinginkan ya. Tentunya ini ya gesernya akan ke sana. Nah, demikian kuliah kita kali ini ya. Dry steam untuk sistem pembangkit listrik ke panas bumi. Semoga bermanfaat dan kita ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.